Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Masih ada yang dalam perjalanan barangkali ya, masih banyak kosong. Tapi hari ini kita mau bersyukur Tuhan sudah menyertai kita. Kita bisa berjumpa lagi dalam kasih Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Siapa yang merasa Tuhan memberkati lebih lagi belakangan ini? Angkat tangan. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Luar biasa. Hampir semua angkat tangan ya. Kita masuk dalam ibadah kita pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di dalam surga, kami sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi ini kami datang kepada Engkau, mempersembahkan pujian penyembahan kami yang terbaik Tuhan, ucapan syukur Tuhan, bahwa Engkau-lah Tuhan yang memelihara kami. Setiap tangan yang terangkat menyatakan bahwa kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Setiap anak-anak-Mu Engkau sertai Tuhan. Dan juga kami memperoleh Tuhan kekuatan yang baru setiap kali kami memuji Engkau. Kami mendekat kepada Engkau, kuasa-Mu Kau nyatakan Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan menguatkan kami. Kesembuhan ada di tempat ini, di setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini Tuhan kami mau memuji, menyembah Engkau, memuliakan Engkau bersama-sama Tuhan dalam gabungan dengan jemaat-Mu Tuhan. Di mana-mana tempat Tuhan di muka bumi pagi hari ini Tuhan mengadakan ibadah, kebaktian, semua memuji, meninggikan nama-Mu yang kudus. Karena Tuhan Engkau dari ujung bumi sampai ke ujung bumi Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dipuji, Engkau layak dimuliakan. Engkaulah Tuhan yang perkasa, Tuhan yang kami sembah. Tuhan Tuhan yang selalu membela kami siang dan malam. Terima kasih Bapa. Persiapkan hati kami Tuhan, persiapkan roh kami untuk menerima urapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami meminta pimpinan untuk ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Kiranya Roh Kudus berkuasa dalam ibadah kami, menjamah setiap hati kami Tuhan, tidak terkecuali Tuhan. Setiap yang lemah Tuhan, Kau berikan kekuatan Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan, kiranya beban kami boleh dilepaskan Tuhan. Yang mengalami duka cita, Kau boleh gantikan dengan sukacita dan penuh pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami steril Tuhan. Kami kuduskan tempat ini Tuhan. Setiap roh jahat, orang-orang kuat di udara, siapapun yang bukan berasal daripada Engkau Tuhan, kami nyatakan Kau terikat terbelenggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penebus kami. Yang percaya katakan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, duduknya masih mencar-mencar. Boleh saya minta bangkit berdiri. Saudara boleh mendatangi saudara yang lain, ya. Kemudian saudara berikan salam yang terbaik, berikan senyum yang terbaik. Mari saudara bangkit berdiri. Sungguh alangkah baiknya
salaman dengan berapa orang? Siapa yang salaman dengan 5 orang? Ada? Lebih? Luar biasa. Waktu saudara salaman, apa yang saudara bilang? Apa kabar? Ada yang bilang gini gak? Dalam nama Tuhan Yesus jadilah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus jadilah semangat. Ya, saudara datang jauh-jauh tempat ini merasakan hadirat Tuhan. Saudara harus saling memberikan semangat. Amin saudara. Amin. Haleluya. Kau Tuhan yang benar. Haleluya. Yes.
Jangan duduk saudara. Haleluya. Multimedia bolehkah ditampilkan Matius 21 ayat 22? Haleluya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Amin. Saudara boleh minta apa saja dalam doa saudara. Cuma Tuhan bilang apa? Dengan penuh kepercayaan. Ya. Saudara akan menerimanya. Apa yang saudara terima nggak sama dengan yang kita minta. Saya mintanya saya bisa jadi lebih sabar. Kenapa anak-anak tambah badung? Aduh, gimana Tuhan? Saya mintanya jalan keluar. Kenapa saya malah dipecat? Saudara boleh bergumul, Tuhan kenapa Tuhan? Karena kalau saudara tanya pendeta, pendeta nggak bisa jawab. Karena yang saudara ajukan itu adalah sifatnya pribadi antara saudara dengan Tuhan. Saya mau minta sehat, kenapa saya dikasih sakit? Saudara masih tanya, kenapa ini? Kok kebalikan? Ya, tapi ayat ini saudara pegang. Apa saja yang saudara minta dalam doa, percayalah bahwa kita akan menerimanya. Kalau berbeda dengan yang kita minta, kita masih tanya, kenapa Tuhan? Seperti seorang anak kecil minta handphone, papanya belum tentu kasih handphone. Papanya malah suruh belajar. Mintanya handphone, kenapa suruh belajar? Nggak nyambung ya. Tapi kalau dia tanya suatu ketika dengan papanya, kenapa papa minta handphone disuruh belajar? Papanya bisa jawab, gimana papa mau kasih handphone? Kamu nggak dikasih handphone aja, nilainya udah jelek-jelek. Dikasih handphone nanti gimana? Kita harus lebih dalam lagi bersekutu dengan Tuhan untuk mengetahui apa jawaban-jawaban dalam hidup ini yang kita cari, dan kita akan menemukan jawaban di dalam Tuhan. Amin saudara. Sungguh besar setiamu.
Tuhan akan melawat engkau. Dia akan menjawab setiap doamu. Dia memberi yang terbaik dalam kehidupanmu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Walaupun jawaban doamu tidak seperti yang kau inginkan, tetapi Tuhan tahu yang terbaik. Masuklah ke dalam proses. Tuhan ingin memurnikan engkau. Kasih-Nya membentuk dirimu. Dia sedang beracara dengan engkau pribadi. Dia mau meneguhkan imanmu. Dia membuat engkau dewasa di dalam Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Oh, kami bersyukur. Ya Bapa. Kami mau izinkan setiap proses itu membentuk diri kami, Tuhan. Setiap keinginan kami mau taklukkan di bawah kaki-Mu, Tuhan. Ya Bapa. Engkau tahu yang terbaik, Tuhan, untuk anak-anak-Mu, Tuhan, di tempat ini. Ku tinggikan Kau, Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam ku tinggikan
Haleluya. Urapi kami Tuhan dengan urapan yang baru Tuhan. Haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Urapilah Yesus, urapilah dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu, kami Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang indah pagi hari ini. Engkau telah memberikan kami kesempatan waktu untuk bersekutu dengan Engkau. Dan di tempat ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Biar setiap pujian yang telah kami angkat ke hadirat-Mu menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Semuanya kami kembalikan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami mau bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kuduskan hati kami, pikiran kami, urapi kami dengan roh-Mu. Berikan kami ya Tuhan juga roh hikmat, roh wahyu, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Setiap roh-roh, kuasa-kuasa jahat yang sudah kami ikat, kami nyatakan tetap terikat terbelenggu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya serahkan Tuhan pelayanan pemberitaan firman ini kepadamu. Silakan Engkau beracara untuk terus membentuk, membangun agar kehidupan kami bertumbuh di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami persembahkan hanya kepadamu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Salam. Puji Tuhan. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan oleh pertolongan Tuhan. Kita sudah masuk di minggu terakhir di bulan Juli ini ya. Tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk di bulan Agustus di minggu yang pertama. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita langsung saja pagi hari ini untuk masuk kepada firman Tuhan. Silakan klik. Ya. Firman Tuhan seperti yang diatur oleh Gereja Pusat, ya, bahwa untuk minggu ini itu judulnya adalah mengembangkan karunia Tuhan. Saya ulangi, mengembangkan karunia Tuhan. Nah, berkaitan dengan judul ini saya akan membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 4 sampai 5. Bapak Ibu siap lihat di layar. Ya, kalau bisa ditampilkan, tampilkan. Firman Tuhan. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Haleluya. Saudara, saya percaya kita masing-masing diberi Tuhan karunia dari Tuhan. Karunia ini apakah itu yang bersifat lahiriah? Karunia bawaan, ya orang bilang bawaan sejak lahir. Ya bisa juga saya katakan itu sebenarnya sudah Tuhan persiapkan sejak kita dalam kandungan. Ya, tapi nanti realnya kenyataannya katakanlah mulainya dari sejak kita lahir. Tetapi bisa juga karunia itu yang sifatnya khusus. Artinya karunia itu datang dalam kehidupan kita. Karunia itu ada dalam kehidupan kita sejak kita mengenal Tuhan Yesus. Sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus. Sejak kita hidup akrab bergumul dengan Tuhan Yesus. Tiba-tiba itu ada dalam kehidupan kita. Nah, terjadinya saudara ini macam-macam. Macam-macam. Saya tidak dapat katakan dengan satu cara atau dua cara. Itu kan hak kebebasan Tuhan. Tapi ada beberapa dalam kesaksian. Ada orang menerima karunia kesembuhan. Kapan itu terjadi? Dia tidak tahu persis. Cuma dia menduga. Mungkin pada waktu saya sakit. Secara medis artinya tidak bisa menyembuhkan kita. Tapi Tuhan bekerja dengan caranya. Kita pulang dari rumah sakit mungkin dalam keadaan sakit. Kita percayakan pertolongan Tuhan. Pulang ke rumah kita sembuh. Sehingga di kemudian hari orang ini dipakai Tuhan untuk mendoakan orang sakit sembuh. Kapan dia menerima karunia itu? Sejak dia disembuhkan oleh Tuhan. Kita menerima karunia atau kuasa untuk mendoakan melepaskan orang dari suatu ikatan. Kapan kita menerimanya? Kita tidak tahu jelas. Tapi bisa jadi artinya ketika kita dilayani pelepasan. Pada saat itulah kuasa roh untuk melepaskan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah karena itu saudara, pada saat kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, ya kita boleh-boleh saja saudara berusaha berobat secara medis, ya kecuali dengan kedukunan, ya itu jangan sama sekali.
Bisa jadi nanti di kemudian hari melalui penderitaan kita, kesulitan kita, Tuhan ingin memberikan kita sesuatu yang tidak kepikir oleh kita, yang tidak diduga oleh kita. Nah, tapi pastilah setiap kita diberikan oleh Tuhan karunia-karunia. Saya dulu saudara waktu kecil, belum sekolah sempat saya bertanya pada diri saya. Masih kecil saudara, belum sekolah. Waduh, saya pikir saya ini apa ya kemampuannya? Ya, saya dengar di radio anak kecil pintar banget nyanyi. Ada orang punya keterampilan ini itu. Saya sendiri apa ini keterampilannya? Nggak ada rasanya. Ternyata saudara keterampilan itu belum tentu waktu kecil itu muncul. Tapi nanti sesudah katakanlah beranjak dewasa, ya keterampilan itu satu persatu bisa muncul dalam kehidupan kita. Yang nantinya tinggal kita mengembangkan. Supaya keterampilan kita itu bertambah-tambah. Kualitasnya, kemampuannya menjadi lebih baik. Lebih baik dan lebih baik. Nah saudara, karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tentu saudara kita tidak ingin itu sifatnya statis. Kita ingin itu terus bertumbuh. Berkembang menjadi lebih besar dan lebih besar. Nah hal ini saudara diterangkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan tentang talenta. Ada seorang tuan mempercayakan talentanya kepada 3 hambanya. Hamba katakanlah yang pertama dikasih 5, yang kedua dikasih 2, yang ketiga dikasih 1. Ya, itu hak kebebasan tuannya, ya, untuk memberikan talenta itu. Nah, apa yang dilakukan oleh ketiga hamba ini? Ternyata saudara tidak sama semuanya. Ada yang berbeda. Hamba pertama yang dikasih 5 menjalankan, mengembangkan talentanya. 5 jadi 10. Hamba yang kedua dari 2 talenta menjadi 4. Hamba yang ketiga tetap 1. Karena dia tidak mengembangkan, dia tidak mengerjakan, dia tidak mengusahakan. Macam-macam alasannya untuk membela diri. Kenapa saya tidak mengembangkan? Karena Tuhan itu memungut dari apa yang dia tidak kerjakan. Nah, macam-macam punya alasan. Seperti menyalahkan orang yang mempercayakan talenta. Tetapi intinya sebenarnya ternyata hamba yang ketiga ini adalah malas. Tidak mau berusaha, tidak mau mengembangkan untuk menjadi lebih banyak. Katakanlah dari 1 jadi 2. Nah sebenarnya kalau soal hasil saya pikir ya itu tergantung usaha orang. Bisa saja dari 5 jadi 8, jadi 9, belum tentu 10 artinya. Enggak jadi soal. Yang dikasih 2 baru berkembang 1, ya bisa juga 2, bisa juga 3. Ya. Yang dikehendaki oleh Tuhan adalah apa yang Tuhan sudah percayakan berupa karunia itu supaya kita usahakan dan kembangkan. Nah, karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Nah, ini kan sebenarnya tujuannya tentu bukan untuk diri kita sendiri saja. Ya. Tetapi juga kita harus memperhatikan apa yang menjadi kepentingan, kebutuhan orang lain. Karunia, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, itu kan harus digunakan di dalam pelayanan kita kepada orang lain. Nah, pelayanan kita kepada orang lain satu sama lain belum tentu sama. Karena kemampuannya memang Tuhan berikan kepada kita berbeda-beda. Dibuat berbeda supaya kita satu sama lain membutuhkan, melengkapi. Sehingga di dalam gereja memiliki karunia yang lengkap, katakanlah seperti itu. Ya coba saja saudara ini secara sekular ya dunia. Coba kalau semua orang dikaruniai Tuhan kemampuan dagang, semua jadi pedagang.
siapa jadi pembelinya? Ya kan begitu. Semua jadi pengusaha. Lah, barang itu mau dijual kemana? Oh, semua. Tapi dibuat oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan. Bahwa karunia itu berbeda-beda. Kemampuan itu berbeda-beda, talenta itu berbeda-beda. Belum tentu sama artinya. Untuk saling melengkapi, untuk saling membutuhkan satu sama lain. Ya, kita sederhana saja saudara dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang jadi petani, ya, hasil taninya dibutuhkan oleh masyarakat banyak yang akan membeli, entah itu berupa sayuran, entah itu berupa beras, ya, dan lain-lain. Itu dari petani. Tapi petani juga membutuhkan pengusaha, membutuhkan pedagang supaya barang yang dia butuhkan bisa dibeli. Coba kalau nggak ada yang memproduksi, mau beli di mana? Perlu sabun nggak ada sabun, perlu minyak goreng nggak ada minyak goreng. Tetapi karena semua bekerja bersama-sama sesuai dengan kemampuan, maka apa yang diperlukan itu boleh terlengkapi, tercukupi. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Saya percaya kita semua masing-masing diberi Tuhan karunia-karunia. Entah itu karunia bawaan, ya, karunia yang sudah ada sejak kita lahir dalam kehidupan kita, yang muncul, entah kita itu nanti dalam bentuk mungkin ya, jadi pengusaha, jadi pedagang, entah jadi pekerja apa, ya. Keterampilan itu saudara yang menonjol ya. Ada orang pada mulutnya, ada orang pada tangannya, ada orang pada kakinya, ya. Keterampilan itu ya seperti firman Tuhan katakan tadi, anggota tubuh kita ini diberi anggota tubuh kita ini keterampilan-keterampilan, kemampuan-kemampuan itu belum tentu sama. Tapi semuanya saling melengkapi, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, karena itu saudara, kita bersyukur kepada Tuhan dengan karunia, talenta, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Entah itu berupa tenaga, entah itu berupa pikiran, entah itu berupa keterampilan. Kita bersyukur saudara. Di satu sisi, kemampuan, keterampilan, talenta itu kita gunakan untuk bekerja, memenuhi kebutuhan hidup kita. Tapi di sisi lain juga Tuhan berikan kepada kita itu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saudara misalnya punya keterampilan pemain musik, entah gitar, entah keyboard atau drum dan lain-lain. Secara sekular saudara bisa jual dari keterampilan saudara kepada orang lain. Ya, saudara dipakai, disewa orang. Ada orang mau kursus sama saudara, dapat duit. Tapi di sisi lain, Tuhan ingin agar keterampilan, kemampuan saudara itu Tuhan pakai untuk kemuliaan bagi namanya. Nah, pada akhirnya saudara, apa yang kita perlu ingat baik-baik? Semua karunia, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, itu harus kita usahakan, kita kembangkan. Agar karunia yang Tuhan berikan itu jadi berkat bagi orang lain. Karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, ada di sini beberapa bentuk karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam judul karunia yang harus dikembangkan dari Tuhan ini, coba klik yang pertama. Karunia alamiah. Ya, karunia bawaan. Nah, ini tadi saya sudah singgung. Saya akan baca ayatnya ya, ini berkaitan dengan firman Tuhan ini. Di ayat yang ke-6 sampai ke-8. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita
melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Haleluya. Ini tentu dalam firman Tuhan yang disebut ini, ya artinya terbatas. Tentu banyak lagi hal-hal lain yang tidak dituangkan di dalam tulisan Rasul Paulus ini untuk menyingkapkan kebenaran bahwa masing-masing orang itu diberi oleh Tuhan karunia-karunia kepada kita. Saudara, sekali lagi, masing-masing orang diberi Tuhan kemampuan dalam pelayanan. Ada orang diberi karunia untuk bernubuat. Nubuat di sini saudara tidak berarti harus seperti nabi, ya, menyatakan sesuatu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi bisa berarti saudara, nubuat ini artinya kemampuan kita untuk berbicara, menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Atau orang yang diberikan Tuhan menjadi motivator yang membangkitkan semangat, membangkitkan hatinya, pikirannya, walaupun tadinya dia bangkrut, rugi, jatuh, hancur, tapi melalui pembicara, seorang motivator, semangatnya muncul lagi. Nah, ini saudara hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki kemampuan itu, karunia itu dalam kehidupan kita. Ada orang diberi Tuhan kemampuan untuk menasihati. Ada saudara. Kan kita kadang-kadang boro-boro menasihati orang, diri sendiri saja bagaimanakah, kira-kira begitu saudara. Tapi ada orang diberi Tuhan kelebihan. Dia mampu, diberi Tuhan hikmat untuk memberikan suatu nasihat yang berguna bagi kehidupannya. Sehingga dia jadi kuat kembali. Dia bisa bangkit kembali dari kelemahannya. Nah, apapun saudara kemampuan-kemampuan itu, apakah ini disebut untuk memimpin, atau kita diberi karunia untuk membagi-bagikan sesuatu, lakukan itu dengan tulus ikhlas. Ya. Jadi di sini saudara, karunia apapun, walaupun itu artinya yang bersifat bawaan, katakanlah itu ada yang bisa langsung kita terapkan dalam pelayanan, tapi ada juga yang tidak bisa langsung. Yang tidak bisa langsung maksud saya begini saudara, kita menerapkan karunia ini nggak bisa di gereja langsung, tapi melalui kegiatan, melalui usaha. Dari hasil kerja kita bisa bantu, kita bisa sumbangkan untuk kepentingan pelayanan. Tapi ada orang yang langsung terjun dalam pelayanan gereja. Ya misalnya kemampuan bernyanyi, memuji Tuhan. Ya, saudara-saudara yang diberi Tuhan karunia, katakanlah bukan suara emas, katakanlah masih suara perak. Ya, pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Memang kalau jadi WL, jadi singer sini, saudara kayak saya memang udah nggak cocok. Udah suara udah kayak kaleng rombeng istilahnya gitu, saudara ya, nggak enak didengar, ya. Nah bagusnya tuh anak-anak muda yang tampil. Nah, saudara gunakan itu. Pengembangannya tidak ada lain selain kita praktekkan di dalam pelayanan. Agar kemampuan, urapan itu Tuhan terus akan tambahkan. Sehingga hasilnya semakin banyak. Yang lalu saudara saya pernah sampaikan firman Tuhan bahwa pembangunan rumah kita di sorga itu adalah materialnya dari hasil pelayanan kita. Kalau kita semakin giat, semakin rajin,
semakin bersemangat dalam pelayanan. Kita seperti orang membangun rumah. Kita menyiapkan material yang cukup, yang banyak bahkan. Tapi kalau kita stop, terhenti pelayanan, tidak menggunakan karunia itu dengan sungguh-sungguh, dengan setia, artinya seperti orang membangun rumah, kehabisan uang, nggak bisa menyediakan material, sehingga pembangunan itu terhenti. Saudara, kalau kita membangun rumah, kita tahu saudara, kenapa tukang tidak bisa bekerja untuk melaksanakan pembangunan yang dikehendaki oleh kita? Karena kita tidak menyiapkan apa yang diperlukan. Perlu semen, semennya nggak ada. Perlu bata, batanya nggak ada. Perlu besi-besi, kita tidak bisa menyiapkan. Nah karena itu saudara, selain kita mengembangkan karunia yang Tuhan berikan kepada kita agar berhasilnya berlipat-lipat, berganda-ganda, artinya juga saudara kita sedang mempersiapkan bagi rumah kita, di pembangunan rumah kita di sorga. Mungkin saudara saat ini kita tidak menyadari apa yang sedang kita lakukan untuk kepentingan dunia alam lain. Sekecil apapun pelayanan kita terhadap orang, kalau itu kita kerjakan dengan tulus, dengan ikhlas, itu akan menjadi sesuatu yang berarti. Sekecil apapun saudara, apalagi saudara bisa mengerjakan sesuatu yang dianggap besar. Tetapi sebaliknya juga saudara, kalau kita sudah merasa kita bekerja untuk Tuhan, kita banyak berkorban, tapi kalau itu kita kerjakan dengan kesombongan, dengan sungut-sungut, dengan mengeluh, dengan ngomel-ngomel, apa yang kita buat saudara, itu seperti barang busuk yang tidak punya arti di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, tadi dikatakan oleh firman Tuhan, entah kita menasihati, entah kita membagi-bagikan sesuatu, lakukan dengan tulus ikhlas, dengan sukacita, senang. Ya, kita nggak ngomel, kita nggak menggerutu, kita nggak bersungut-sungut. Oh saudara, ketika sesuatu kita lakukan dengan sukacita, dengan tulus ikhlas, dengan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, apa yang kita buat menjadi sangat bernilai di hadapan Tuhan. Nah karena itu saudara, karunia-karunia yang Tuhan berikan yang disebut sebagai karunia bawaan, apa saja saudara yang diberikan Tuhan kemampuan itu kepada saudara? Saya nggak tahu saudara, kalau tadinya saya itu bisa ngajar. Saya lagi remaja, lagi kecil, boro-boro sudah kepikir ke sana. Waduh, ngomong saja nggak bisa, kayak orang. Lagi pula saudara, suara saya itu kecil, dulunya kecil saudara. Saya lumayan lah agak besar dikit, ya. Nah, kecil. Waduh, rasanya nggak mungkin lah. Saya baru masuk ke gereja saudara, baru kenal Tuhan, ikut beribadah. Saya lihat setiap hamba Tuhan yang berkhotbah. Waduh, saya bilang, kok pintar-pintar banget ya mereka khotbah, berkata-kata. Saya akan dari mulutnya seperti air keluar dari keran yang tidak ada hentinya. Kok enak banget ngomong. Sampai saya berdoa dalam hati saudara sambil duduk seperti saudara ini. Tuhan, karuniakan saya, agar saya bisa seperti hamba Tuhan itu saja. Nggak usah hebat, enggak. Artinya saya bisa ngomong. Saya tadinya memang sungguh saudara, jangankan khotbah seperti ini, berdoa saja saudara muter-muter. Tadi udah diucapkan diulang lagi. Yang udah diucapkan tadi diulang lagi, muter-muter. Saya sendiri bilang, aduh Tuhan tolong saya, kenapa saya begini? Ya, boro-boro khotbah nyampaikan firman Tuhan. Tapi pelan-pelan dengan cara mengembangkan karunia yang mungkin awal-awalnya juga saudara nggak enak. Jangankan orang lain yang dengar, saya sendiri saja. Aduh Tuhan, dalam hati saya, kenapa begini? Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa saja sekali lagi yang menjadi karunia Tuhan yang berbentuk alamiah yang Tuhan anugerahkan kepada saudara, kembangkan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
nanti Tuhan akan tambah-tambahkan. Entah itu tambah banyak, entah itu kualitasnya tambah bagus, tambah baik, yang kemudian akan menghasilkan sesuatu lebih besar. Nah, tentu Tuhan ingin saudara juga itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Entah apa. Puji Tuhan. Jadi karunia alamiah. Ya, karunia bawaan. Ya, ini atau karunia disebut di situ motivasi yang mendorong kita untuk melakukan aktivitas. Ya, itu harus kita usahakan, kita kembangkan. Saya rasa saudara, saya percaya saudara semua jauh lebih tahu dari saya. Nah, yang kedua, klik. Ya, karunia Roh Kudus atau di sini disebut karunia manifestasi. Karunia manifestasi. Saya akan bacakan firman Tuhannya di dalam 1 Korintus. Coba lihat, 1 Korintus pasal yang ke-12. Saudara, di situ dari ayat 1 ya, tapi kita baca dari ayat 7 saja, saudara, maaf ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah sendiri dari ayat 1. Saya baca dari ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan tahulah apa yang dibutuhkan oleh gerejanya, apa yang diperlukan oleh jemaat di dalam pelayanan, di dalam kehidupannya mengiring Tuhan. Saudara, kita tidak semuanya selalu sehat-sehat setiap hari. Ada kalanya kita jatuh sakit. Kita butuh kesembuhan. Ada kalanya kita butuh kuasa Tuhan agar kita bisa keluar dari masalah kita. Ada kalanya Tuhan membutuhkan kita bertindak dengan mempercayai Tuhan atas sesuatu masalah yang kita hadapi. Nah, untuk pelayanan ini saudara, luar biasa. Kepada jemaat Tuhan, Tuhan anugerahkan karunia roh. Yang disebut di sini karunia manifestasi. Nah, karunia manifestasi, karunia roh ini saudara, ini berbeda dengan karunia alamiah. Sekali lagi, karunia alamiah itu bawaan sejak lahir. Tapi karunia manifestasi ini kita dapatkan setelah kita mengenal Tuhan. Setelah kita bersekutu hidup dengan Tuhan. Setelah kita terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan anugerahkan karunia ini. Tadi disebutkan, ini tidak urut saudara, seperti yang kita baca tadi.
ada karunia berbahasa roh. Saudara misalnya gak pernah ngomong bahasa Inggris, tiba-tiba saudara nyerocos bahasa Inggris. Saudara gak pernah ngomong bahasa Arab, saudara lancar bahasa Arab. Kira-kira begitu saudara. Kalau saudara pintar bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris namanya udah tahu bahasa Inggrisnya. Ini kita ngomong dalam bahasa orang yang tidak mengerti. Tapi juga saudara bahasa roh itu belum tentu bahasa manusia, bisa juga itu bahasa malaikat. Tapi kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, itu adalah bahasa-bahasa dari wilayah lain. Nih, saudara nggak bisa bahasa Dayak kayak bahasa saya misalnya. Saudara tiba-tiba diberi Tuhan karunia bahasa Dayak, saudara nyerocos ngomong bahasa Dayak. Nah, saya orang Dayak bisa ngerti, bisa. Ya kalau itu memang sesuai dengan bahasa saya atau ya bahasa yang saya mengerti. Ya. Nah, ada lagi saudara Tuhan karuniakan menafsirkan bahasa roh. Ini orang ngomong bahasa roh, apa artinya? Ada orang diberi karunia, orang yang berbeda. Ada orang diberi karunia membedakan roh. Ini roh apa ya yang ada dalam orang ini? Roh apa ini? Saya di kampung saudara, itu saya terkaget-kaget dalam suatu doa pelayanan pelepasan. Gini saudara, saya jadi kagetnya. Ini anak remaja, anak muda, itu terjadi perbuatan sikap yang tidak normal. Seperti orang yang pikirannya nggak waras. Suatu ketika kami mendoakan orang ini. Saudara, saya masuk dalam doa pelepasan. Nah ini pembicaraan cukup panjang. Tapi yang saya tahu saudara, ketika saya tanya, kamu siapa? Saya roh leluhur. Roh leluhur. Roh leluhur itu saudara itu sebagai suatu peliharaan. Ya oleh orang-orang Dayak. Padahal keluarga ini udah Kristen saudara. Tapi ternyata masih ada yang dikuasai itu. Roh leluhur. Gak tahu saudara itu apakah arwah atau apa, saya gak ngerti. Cuma roh leluhur. Tiba-tiba saudara, roh leluhur ini ngomong melalui orang ini. Dia sambil begini tangan orang yang saya doakannya ke saya. Kira-kira begitu. Tuhan Yesus mau datang. Tuhan Yesus mau datang. Dia juru selamat manusia. Itu yang bikin saya kaget saudara. Loh, kok tahu roh leluhur ini bahwa Yesus itu akan datang. Akan datang kembali. Kok tahu dia bahwa dia juru selamat. Tapi kenapa roh itu tidak mau menerima dia sebagai juru selamatnya? Itu saja yang menjadi pertanyaan saya. Luar biasa saudara. Ternyata peliharaan yang kalau bahasa Darsa namanya anggawan, sesuatu yang dipuja. Entah dari mana itu sumber saya juga nggak tahu. Ternyata dia tahu loh. Tuhan Yesus mau datang kembali. Dia tahu. Puji Tuhan dalam hati saya ya. Mudah-mudahan orang ini, anak muda ini nanti dipulihkan oleh Tuhan secara total melalui pelayanan gembalanya. Nah saudara kekasih dalam Tuhan, saya kembali kepada firman Tuhan tadi. Tuhan tahu jemaat sakit butuh kesembuhan, karena itu Tuhan anugerahkan karunia roh kepada orang tertentu untuk mendoakan orang lain. Asal tangannya tertumpang saja, cuma ngomong beberapa kata, kesembuhan terjadi. Kalau saya mendoakan, bisa jadi saudara, udah termehek-mehek gitu, kok nggak sembuh juga. Malah ada, pernah tuh hamba Tuhan Daulat dia bilang, mendoakan orang sakit malah meninggal. Malah meninggal saudara. Ya itu kan kehendak Tuhan, bukan karena doa. Berdoa pasti untuk kesembuhan. Tapi memang saudara, ada orang dikaruniakan Tuhan luar biasa. Tuhan pakai, doanya sangat didengar oleh Tuhan. Ya. Tuhan berikan tadi hikmat, karunia iman, karunia pengetahuan, karunia mengadakan mujizat. Ya. Sesuatu yang supranatural terjadi. Ya.
Kalau tidak salah tadi disebutkan ada 8 ya. Bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, membedakan bahasa roh, karunia iman, karunia pengetahuan, karunia hikmat, karunia kesembuhan, karunia nubuat, mujizat ya, nubuat. Wih, luar biasa saudara, cukup lengkap. Ya. Nah, karunia-karunia ini saudara, kita melihat memang apa yang dialami oleh Rasul Paulus, apa yang terjadi dalam pelayanan Rasul Paulus, ini yang dia ungkapkan. Dan itu benar. Nah tentu saudara, karunia ini bukan terbatas zaman dulu saja. Nah kalau gereja Protestan saudara ya, dia mempercayai mujizat itu zaman dulu. Sekarang udah nggak ada mujizat. Padahal firman Tuhan katakan Yesus tetap sama. Yesus tidak berubah. Kuasanya, kasihnya tetap sama. Ya. Bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil, tidak ada yang susah. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, karunia-karunia ini terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai disebut sebagai karunia manifestasi. Nah, karunia manifestasi ini saudara berbeda dengan karunia alamiah. Kalau karunia alamiah itu sifatnya saya katakan itu seumur hidup, tidak akan hilang. Saudara pintar nyanyi, sekalipun saudara berbuat dosa, jatuh dalam dosa, apakah kemampuan saudara menyanyi hilang? Enggak berubah saudara. Tapi kalau karunia roh saudara, ini kalau satu saudara ya, kalau kita tidak praktekkan, kita tidak gunakan dalam pelayanan ini, pelan-pelan semakin padam-padam. Tidak tertutup kemungkinan lama-lama hilang. Yang kedua saudara, kalau kita hidup tidak memelihara kekudusan, kita jatuh dalam dosa, kita hidup dalam perbuatan dosa, saudara ada kemungkinan itu karunia dicabut oleh Tuhan. Kalau dulu kita dipakai Tuhan luar biasa, doakan orang sakit sembuh, sekarang nggak terjadi apa-apa. Bisa artinya Tuhan cabut karunia itu. Nah karena itu saudara, karunia Roh Kudus itu harus kita pelihara dengan baik. Dengan cara hidup kita berkenan kepada Tuhan, dengan cara hidup kita tetap hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya. Saya rasakan saya sendiri saudara, kadang-kadang bahasa roh saya muncul. Tapi entah apa sesuatu terjadi di dalam rumah tangga, kok waktu berdoa kadang-kadang gak muncul saudara. Ya, gak muncul, tapi lain kali bisa muncul lagi. Nah saya perhatikan ini harus kita pelihara dengan baik. Dalam hubungan persekutuan kita dengan Tuhan. Dan kita itu pakai karunia sesuai dengan kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, karunia itu kita gunakan dalam pelayanan. Sudah dipakai Tuhan karunia kesembuhan yang sakit, doakan orang. Saudara dikaruniakan Tuhan untuk membedakan roh, ini roh apa, saudara bisa tahu. Saya dulu pernah saudara, ini hamba Tuhan dikaruniakan Tuhan, ya karunia pengetahuan. Dalam satu pelepasan saudara, saya tukang tangking, hamba Tuhan lain ini menyebutnya, oh masih ada, saya tangking lagi keluar, masih ada, saya tangking keluar. Wah, dalam hati saya ini hamba Tuhan punya roh pengetahuan. Dia tahu bahwa itu ada dalam hidup seseorang. Ya, dia tahu. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, apapun bentuk karunia Tuhan, karunia Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada kita dalam pelayanan, sama seperti karunia alamiah, yaitu kita kembangkan, kita gunakan dalam pelayanan kita, ya dengan setia, dengan sungguh-sungguh, sehingga karunia itu terus Tuhan lipat gandakan, Tuhan tambah-tambahkan. Bisa jadi tambah urapan, tambah kualitasnya, bisa jadi Tuhan tambahkan dengan karunia-karunia yang lain, ya, dengan karunia-karunia yang lain, sehingga saudara tidak hanya melakukan berbahasa roh saja, tapi saudara juga bisa mendoakan orang karena dikaruniakan Tuhan
kuasa kesembuhan. Puji Tuhan. Saudara yang tahu sendiri apa karunia Tuhan kepada saudara dari Roh Tuhan. Kalau itu karunia untuk melepaskan, lakukan pelayanan itu, kerjakan pelayanan itu untuk jadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Saudara mempunyai karunia untuk mengadakan mujizat misalnya. Firman Tuhan katakan, kalau kamu percaya, punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dan tercampaklah ke dalam laut. Maka hal itu akan terjadi. Mujizat itu saudara. Cuaca mau hujan, kita membutuhkan cuaca yang baik. Tiba-tiba hujan itu Tuhan halaukan ke tempat lain atau tidak terjadi hujan. Itu kan mujizat namanya saudara. Nah tentu saudara, mujizat apapun yang terjadi pastilah berguna bagi kehidupan kita dan semuanya kita kembalikan untuk kepentingan pelayanan, bukan mujizat untuk kepentingan pribadi. Haleluya. Ya, yang ketiga saudara, yang ketiga. Klik. Karunia jawatan, ya, karunia jawatan. Saya akan baca firman Tuhan dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat 11. Nah di situ ayat 11 sampai ayat 11 saja saudara. Tapi saya akan baca di sini dari ayat 11 sampai 12 saudara ya. 11 sampai 12. Firman Tuhan. Dan ialah, maksudnya ia di sini Tuhan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Pembangunan tubuh Kristus. Haleluya. Saudara, sekali lagi, Tuhan tahu apa yang terbaik bagi gerejanya, bagi tubuh Kristus, maksudnya jemaatnya. Supaya jemaat itu terpelihara, supaya jemaat itu bertumbuh secara iman, supaya jemaat itu berkembang, bertambah luas jangkauannya. Nah, untuk kepentingan pelayanan ini saudara, kepada jemaat Tuhan panggil, Tuhan tetapkan, Tuhan pilih, Tuhan pakai orang-orang tertentu untuk kepentingan pelayanan ini. Tadi disebut mulai dari rasul. Yang kedua, pemberita Injil. Nabi, pemberita Injil, gembala, guru agama, guru-guru ya. Tuhan sediakan itu di dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan gereja Tuhan untuk pembangunan, pengembangan umat Tuhan, gereja Tuhan. Nah saudara, rasul itu kan artinya utusan. Orang yang diutus oleh Tuhan. Yang Tuhan pakai, dia termasuk sebenarnya pemberita Injil. Untuk mengayomi jemaat. Untuk menggembalakan jemaat. Untuk mengawasi jemaat. Untuk mengembangkan jemaat. Ada yang disebut rasul. Tapi ada juga yang disebut nabi. Kalau dalam perjanjian baru itu disebut ada Nabi Agabus yang pernah menubuatkan Rasul Paulus tentang dia akan ditangkap. Nabi ini kan orang yang menerima wahyu dari Tuhan yang kemudian dia sampaikan kepada jemaat atau kepada umat Tuhan. Dia mendapat wahyu, dia sampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi ada juga sebagai gembala
yang menggembalakan jemaat, yang mengayomi jemaat, yang melindungi jemaat, yang mendoakan jemaat. Ada lagi pengajar-pengajar, guru-guru. Nah ini tentu saudara guru-guru di gereja. Kalau di negara kayak di Amerika saya dengar itu ada kelas-kelas, ada pengajar-pengajar. Nah saudara, kelima jawatan ini, orang-orang yang dipilih, dipakai oleh Tuhan, kita lihat saudara dalam kehidupan Paulus, itu lima-limanya ada. Dia sebagai rasul, ya. Dia sebagai nabi, ya. Dia menerima wahyu dari Tuhan. Sebagai gembala, ya. Dia mengayomi banyak gereja Tuhan yang dia buka dalam pelayan di berbagai wilayah, di berbagai tempat. Nah, tentu dia punya wakil-wakil yang disebut penatua-penatua gereja. Dia juga sebagai penginjil. Dia memberitakan Injil kemana-mana, dari satu tempat ke tempat lain, supaya orang yang belum pernah mendengar berita keselamatan dalam Yesus diberitakan kepada mereka. Sampai pernah, kalau tidak salah itu kejadiannya di Korintus, Paulus mendapat wahyu dari Tuhan untuk pelayanan di suatu tempat. Tuhan Yesus bilang, jangan diam, beritakan Injil, sebab umatku banyak di kota ini. Artinya Paulus sangat begitu giat, sangat begitu gigih. Bahkan dia pernah bersaksi, dia lebih giat dari rasul-rasul yang lain. Tentu saudara, ini bukan maksud untuk menyombongkan diri. Tapi apa yang dia ungkapkan ini memang betul-betul itu nyata di dalam pelayanannya. Dia pergi dari tempat ke tempat lain untuk memberitakan Injil. Sambil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia sambil bikin kemah untuk dijual, untuk biaya hidup, untuk makan minum, untuk biaya transport. Ya tentu mungkin itu juga tidak seberapa. Ada juga kira-kira didukung oleh jemaat yang mau menyampaikan berkat Tuhan untuk kepentingan pelayanan. Tapi Rasul Paulus, dia sambil istilahnya memberitakan Injil sambil banting tulang, ya, untuk berusaha memenuhi kebutuhan. Bukan kebutuhannya saja, tapi termasuk kebutuhan-kebutuhan anak buahnya. Kalau ada berkat lebih, dia kasih untuk biaya transport, untuk kepentingan pelayanan. Sehingga apa saudara? Berita Injil itu bisa menjangkau banyak wilayah, banyak jiwa-jiwa. Melalui pemberitaan Injil itu orang dengar, orang menjadi percaya, orang melihat menjadi percaya. Bagaimana dasarnya perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam pelayanan. Saudara, kita bersyukur di gereja kita ada gembala. Kalau sekarang kan rasul nggak ada, nabi juga nggak ada, tapi bisa jadi artinya rohnya itu, spiritnya dalam kehidupan hamba Tuhan itu ada. Kita bersyukur saudara ada gembala, ada wakil-wakil gembala, ada para majelis, ada para ketua kaum muda, guru sekolah minggu, dan lain-lain. Saudara, apapun tugas kita di gereja, dalam suatu pelayanan, mungkin saudara hanya sebagai penyambut jemaat. Saudara mungkin bekerja sebagai nentengin kantong kolekte. Kita lakukan itu dengan tulus. Kita tahu ini bekerja untuk Tuhan. Dan kita tidak merasa hina. Kita tidak merasa jijik. Sekecil apapun pekerjaan Tuhan, kita lakukan itu karena kasih kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Haleluya. Nah karena itu saudara, berkaitan dengan judul, mengembangkan karunia Tuhan. Saudara yang tahu persis kemampuan-kemampuan, bakat-bakat, talenta-talenta, karunia-karunia Roh Kudus yang saudara miliki. Kembangkan,
dalam kehidupan saudara melalui pelayanan, melalui doa saudara kepada Tuhan. Saya percaya nanti Tuhan pasti akan berkati. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saya mengundang para pemusik untuk maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian, hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Sama-sama berdiri. Adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini melayani Tuhan. Hidup ini hanya sebentar. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan pagi hari ini, bahwa kami terpanggil Tuhan untuk melayani dengan talenta, dengan karunia yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Mungkin di antara kami Tuhan masih bertanya-tanya, apa talenta, apa karunia saya? Dikiranya Tuhan pagi hari ini Roh Kudus boleh menyampaikan kepada kami pribadi lepas pribadi, bahwa sekecil apapun Tuhan sudah memberikan talenta sejak kami ada di muka bumi ini. Sudah memperlengkapi kami dengan setiap karunia. Bahwa tidak semua orang harus bicara di atas mimbar, tidak semua orang harus menyampaikan firman Tuhan. Tetapi setiap orang bisa berdoa, bisa memohon karunia, bisa memupuk iman, bisa menguatkan orang lain, bisa nasihati, bisa membangun. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau rindu Tuhan, kami pulang nanti suatu saat membawa buah-buah dari setiap pelayanan yang kami sudah kerjakan di dunia ini, untuk memberkati orang lain, untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah Kau utus untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja Tuhan di dalam kehidupan pelayanan pekerjaan hamba-Mu ini Tuhan, bahwa keturunan yang Kau berkati Tuhan, dan akan melanjutkan pelayanannya Tuhan sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kita semua katakan
Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Median telah menyampaikan berkat firman Tuhan pada kita semua. Saudara, kita mempersiapkan persembahan kita. Para pelayan persembahan, kuasa-Mu terlebih besar. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami akan memberikan persembahan kami kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, inilah berkat daripada Engkau dalam kehidupan kami. Kami mau mempermuliakan Engkau dengan persembahan kami Tuhan. Kami beri yang terbaik Tuhan, seperti Tuhan sudah memberi diri-Mu Tuhan kepada kami semua. Biar kiranya persembahan ini Tuhan memberkati pelayanan-Mu, pekerjaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Saudara, susunan pelayan akan disampaikan melalui grup WA. Jadi para pelayan harap selalu update di dalam grup WA ya, supaya bisa mempersiapkan diri dengan baik. Diserahkan kepada petugas selanjutnya. Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu, saya sampaikan beberapa pengumuman. Bapak Gembala kita sedang melakukan pelayanan dan kunjungan ke Blitar. Bapak Ibu, kita sambil berdoa untuk Bapak Gembala kita ya, supaya semua berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya kita akan mengadakan acara gathering dalam rangka ulang tahun gereja kita yang ke-60 hari Minggu 15 Oktober 2023. Jadi kembali diberitahukan supaya kita mendaftar lalu menabung ya kepada saudari Feby. Biayanya 150.000 per orang. Ya, itu sudah mengalami subsidi ya. Seharusnya 250. Saya tanya kepada panitia IO, seharusnya biayanya berapa 250? Wah, udah dapat subsidi yang besar ya. Jadi untuk tidak terlalu berat, mari Bapak Ibu Saudara bisa menabung menyicil ya untuk acara tersebut.
Lalu hari Sabtu kita kembali mengadakan ibadah kaum muda ya, jam 18. Sebelumnya kita akan mengadakan kembali kelas baptisan. Ya, sudah dua kali Sabtu libur ya kelas baptisan. Jangan kelamaan libur, nanti lama-lama nggak dibaptis ya. Jadi 2 kali Sabtu ini tanggal 5 Oktober kita akan kembali mengadakan baptisan jam 5 sore, lalu lanjut ibadah pemuda, lalu seluruh pelayan lanjut lagi untuk ibadah doa pelayan. Ya, jadi Sabtu depan banyak kegiatan kita. Itu saja pengumuman buat kita. Baik, saya akan pimpin di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa syafaat, nanti Bapak Rohani akan menutup dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, yang telah memberikan kami waktu dan kesempatan beribadah pada pagi hari ini. Kami sungguh merasakan berkat melalui puji-pujian dan firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan atas anugerah kesempatan beribadah pada pagi hari ini. Kami percaya ibadah sangat berguna dalam segala hal dalam kehidupan kami, dan sebagai suatu investasi kekekalan yang Tuhan sedang siapkan bagi hidup kami. Berkatilah para hamba-hambamu yang telah melayani pada pagi hari ini, baik WL, singers, pemain musik, penyambut jemaat, multimedia, dan hambamu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Berkat Tuhan melimpah atas diri mereka. Berkat urapan melimpah atas kehidupan mereka. Kami percaya segala jerih payah kami di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan yang telah melayani, baik pelayan yang hari ini bertugas di dalam ibadah umum dan guru-guru sekolah minggu. Mereka yang berjerih lelah di dalam Tuhan, diberikan terus karunia dan talenta dari Tuhan untuk terus mengobarkan karunia yang dari Tuhan di dalam diri mereka. Dan guru-guru sekolah minggu yang bertugas hari ini, kami berdoa biar terus tambahkan karunia untuk mengajar anak-anak sekolah minggu. Mereka boleh mengalami berkat Tuhan, jamahan Tuhan, dan guru-guru sekolah minggu diberkati dan diurapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami yang berada di Blitar, melakukan kunjungan kepada keluarga dan pelayanan. Tuhan berkati dan juga Tuhan urapi. Bapak Rohani juga dan Bapak Pendeta Halim dan Tante, Tuhan juga berkati dan urapi. Tuhan sembuhkan segala sakit penyakit, kekurangan, kelemahan tubuh, gangguan tubuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus buat Tante Halim yang saat ini sedang mengalami gangguan penderitaan sakit. Tuhan, dari tempat ini dan kami seluruh jemaat Tuhan berdoa, biar Tuhan menyembuhkan bagian-bagian tubuh yang sakit, apapun itu nama penyakitnya Tuhan. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus menyembuhkan. Dan kami mohonkan mujizat pertolongan Tuhan bagi Tante Halim Tuhan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan harapan kami boleh sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
biar terus dapat mendampingi Bapak rohani kami, diberikan kekuatan ekstra dari Tuhan, diberikan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit juga, Bapak, Sodak dan istri yang mengalami gangguan paru-paru dan jantung. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus menyembuhkan hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Pulang dengan sukacita dan membawa berkat dari Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, untuk DKI Jakarta dan negara Indonesia. Para pemimpin daerahnya Tuhan berkati. Tuhan berikan kekuatan kemampuan juga bagi Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, untuk menghadapi seluruh tantangan dan pergumulan masalah dalam bangsa kami, khususnya suasana politik yang semakin kuat, semakin panas. Biar Tuhan karuniakan damai sejahtera, keamanan bagi bangsa kami, supaya kami tetap bersemangat melayani Tuhan, beribadah, dan menjangkau jiwa-jiwa buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa, dan tiba saatnya kami akan menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Sebagaimana iman percaya saudara, Tuhan menyinarkan wajah-Nya ke arah engkau. Terimalah rahmat dan anugerah dari Bapa di sorga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yeshua HaMashiach, pimpinan, persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara masing-masing, menyertai kita bersama-sama, mulai pagi, siang hari ini, sampai Maranatha. Kita jumpa Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Sama-sama katakan. Silakan duduk sebentar saudara, silakan duduk sebentar. Tema khotbah pagi ini sebetulnya sangat menarik ya. Tidak bisa terlalu dipisahkan secara tajam antara karunia dan talenta. Ya. Karunia itu langsung adalah, kalau dibilang karunia itu pemberian ya, langsung melalui kuasa Roh Kudus, tetapi talenta bisa saja dari genetik, dari keturunan. Kadang-kadang dalam bahasa Indonesia disebut bakat. So, bakat itu bisa dari bawaan lahir, sedangkan karunia itu dari Roh Kudus secara khusus. Tapi saya mau saudara catat, ingat, saudara boleh nanti berdiskusi dengan Bapak Gembala Sidang kita, dan juga didampingi oleh Bapak Pendeta Daulat Tambunan. Ini dua orang generasi penerus ya. Jadi talenta dan karunia jangan dipisahkan secara tajam, karena itu bisa bekerja sama. Sekali lagi saya persilakan saudara diskusikan dengan Bapak Gembala Sidang dan Bapak Pendeta
Daulat Tambunan. Saudara semua sudah tahu ya, Bang Daulat ini S3, lalu Pak Pendeta Nengah juga sudah master. Nah, beliau itu dilengkapkan oleh Tuhan untuk saudara bersama-sama. Itu saja. Kita naik pujian terakhir apa tadi? Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Haleluya.